ngobrol-ngobrol terus di sini. Belum berakhir loh acara ini karena masih banyak sekali pertanyaan aku yang mau aku jadikan bahan obrolan sama Mbak Eva. Lanjut ya Bun ya. Nah Mbak, pada usia berapa seorang anak itu biasanya dari pengalaman Mbak aja nih ya gitu, mereka dikatakan bisa paham bahwa mereka tuh tinggal dalam lingkungan keluarga yang broken home? Anak tuh sebetulnya usia 3 tahun tuh juga sudah bisa memahami ya, tetapi memahami secara konkret. Oh gitu iya? ya. Kan ya sesuai dengan tahap berpikirnya mereka ya konkret, di mana yang mereka lihat bukan broken home ya sih. Mereka belum bisa menghayati seperti itu, tapi mereka menghayati bahwa kok ayah bundaku tidak tinggal satu rumah gitu. Kok ayah atau bundaku tidak pernah datang atau jarang pulang seperti itu. Ya itu aja yang mereka bisa hayati. Nah, disitulah sebetulnya momen paling penting di mana orang tua menjelaskan dengan kesederhanaan dan bahasa yang mereka mengerti ya, gitu mereka ya, Mbak, pahami. ya? Ada misalnya mereka bisa memahami bahwa ya ayah sama bunda tidak satu rumah, tapi kami tetap menjadi mama papa kamu misalnya gitu, atau kami tetap menjadi orang tua kamu gitu ya, kapanpun kamu membutuhkan kami ada gitu. Tapi di sini adalah anak sudah punya pola berpikir hubungan sebab akibat. Kok aku sama bunda pulang ke rumah, tapi ayah nganterin aku, terus ayah kok pergi lagi. Nah itu kan mereka sudah bisa berpikir seperti itu. Gitu. Jadi betul-betul kita mesti melihat bahwa anak-anak itu tidak kadang-kadang suka gini, anakku bisa menerima kok gitu. Enggak begitu gitu ya. Anak-anak sebetulnya punya proses berpikir apa yang terjadi. Cuman pada saat seperti itu kita kadang-kadang mengabaikan dan menganggap bahwa anakku baik-baik aja tuh, anakku orangnya santai, anakku orangnya cuek gitu ya. Enggak gitu. Mereka sudah punya gambaran walaupun masih sangat sederhana, yaitu ayah sama bundaku tidak satu rumah gitu ya. Nah pada saat dia bisa mengekspresikan dan bertanya itu bagus. Seringnya adalah itu terlewatkan karena anak tidak berani untuk mengungkapkan. Nanti kalau aku nanya, kok ayah nggak pulang? Nanti bunda sedih. Karena aku pernah ngeliat ayah bunda sedih misalnya gitu. Sehingga anak nggak bertanya dan mengabaikan. Sehingga dia menampilkan diri biasa-biasa saja atau baik-baik saja. Nah pada saat anak yang tidak muncul atau tidak mengekspresikan, orang tua yang bertanya, nak, menurut kamu ayah sama bunda nyamannya menurut kamu tinggal satu rumah atau tidak? Nah, terus yang kamu lihat gimana? Jadi sesederhana itu. Terus kalau kamu sendiri, perasaan kamu kalau ayah nggak ada 1-10, 10 sangat kamu tidak suka atau tidak nyaman, kamu di skala berapa? Nah dan disitulah kita diskusikan gitu, bagaimana perasaannya dia. Nah disitulah kita bisa pintu masuk untuk menjelaskan dengan cara sederhana bahwa ya kondisi kita seperti ini, tapi sebagai orang tua kami tetap bisa menjalankan peran-perannya secara optimal. Berusaha untuk bisa optimal. Tentunya nggak akan optimal ya, sulit untuk bisa benar-benar optimal gitu. Tapi intinya adalah diusahakan, kami selalu ada untuk kamu gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita miss orang tua tuh biasanya ya. Karena yang kelihatan mereka, apa yang kelihatan sama mereka aja gitu di depan mata. Di balik itu mereka nggak berusaha gali, ya udah gitu akhirnya. Padahal pada saat anak bertanya, "Mah, papa nggak ikut pulang sama kita?" Terus kita alihkin, udah momen itu kita nggak dapat. Iya. Karena kita nggak tahu mau jawab apa, terus kita nggak bisa jelasin. Padahal itu saat adalah momen penting untuk anak sudah mulai kepikir, tapi caranya dia seperti itu dan kita harus kapan ya kita mesti ngejelasin sama dia. Nah itu tetap harus dibicarakan. Gitu. Bahwa ada yang berubah. Ada yang berubah. Dan bagaimana kita menyelesaikan diri dengan sangat nyaman dan tetap bisa mendapatkan kasih sayang yang kamu perlukan. Gitu. Berarti Bunda, penting sekali menjalin komunikasi yang baik dengan anak ya Mbak ya. Apapun kondisi keluarga, keluarga bunda-bunda di rumah gitu. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perubahan apa sih Mbak yang paling terlihat jelas terjadi pada anak yang
hidupnya dalam lingkup keluarga yang broken home? Ya, pada anak yang diberikan kesempatan untuk diskusi, kemudian bahwa ada situasi keluarga kita sudah berubah, ada hal yang perlu kita sesuaikan, ada penyesuaian yang perlu kita pelajari gitu ya. Ada hal yang harus kita terima. Nah, anak yang diajak dialog biasanya akan memberikan efek positif. Apalagi kalau anak itu diikuti dengan kecerdasan yang tinggi ya, sehingga dia akan mendorong dia untuk apa? Bahwa kondisi yang berubah ini, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, itu mendorong dia untuk memberikan hal yang positif. Jadi dia mendorong bahwa aku ngelihat mamaku kerja keras, aku mau nunjukin bahwa aku bisa berhasil, bahwa mamaku berhasil sehingga aku bisa menjalankan hal dengan baik, berprestasi dan seterusnya. Itu kalau diajak diskusi. Tapi sering pada anak-anak yang kondisi tadi ya, kondisi yang dalam kondisi pecahnya salah satu struktur yang ada dan orang tua masih sibuk dengan perasaannya, orang tua masih sibuk dengan kondisinya, boro-boro untuk menyesuaikan diri, penerimaan dirinya aja masih panjang gitu terhadap kondisi yang ada, dan anak menjadi terabaikan, dampaknya menjadi negatif. Nah, apa yang terjadi ya biasanya kelihatan pada prestasi. Anak menjadi tidak termotivasi. Jadi buat apa aku belajar? Gitu kalimatnya. Kadang-kadang biasanya seperti itu kalau ditemu di lapangan gitu. Jadi buat apa aku dari belajar gitu ya. Nah, kemudian anak jadi pesimis. Nah, ini disebut ada 3 hal sebetulnya. Ada yang disebut dengan broken heart. Jadi anak akan tumbuh menjadi pesimis. Jadi pesimis dan melihat hidupku tuh sebetulnya untuk siapa, untuk apa gitu. Jadi seperti itu. Yang kedua ada broken relation. Dia tidak percaya lagi sama hubungan. Ayah bundaku segitu bagusnya, segitu aku memujanya, kok tiba-tiba berpisah, kok tiba-tiba tidak tinggal satu rumah. Aku tidak bisa mempercayai lagi apa yang aku lihat, bahwa yang selama ini aku lihat baik-baik aja, tetaunya mereka berpisah juga gitu ya. Kemudian mereka menjadi sulit untuk membangun hubungan, misalnya mempercayai orang lain atau mempercayai pasangan dan apalagi sampai sebuah ikatan yang lebih gitu ya, misalnya menikah dan seterusnya. Nah, itu ada ketidakpercayaan terhadap satu hubungan gitu ya. Kemudian ada broken value, bahwa mereka jadi rusak pandangan mereka tentang hal-hal yang baik. Jadi mereka bilang, aku nggak percaya lagi deh semua yang baik, yang kelihatan baik katanya nggak baik tuh. Gitu ya. Jadi yang mereka lihat adalah akhirnya apa? Biasanya kalau broken value mereka menekankan pada apa yang menyenangkan. Sehingga aku melakukan sesuatu yang menyenangkan saja, walaupun itu tidak baik. Gitu. Jadi dampaknya bisa seperti itu kelihatannya. Gitu. Jadi walaupun sangat tergantung oleh tingkat usia anak pada saat lagi perpisahan itu terjadi atau perubahan itu terjadi, usia, karakteristik anak dan kemampuan anak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gitu. Tiap anak kan beda-beda tuh karakteristiknya. Gitu. Luar biasa ya peran orang tua yang ya. Oh iya Mbak, aku sampai speechless jadinya. Dan itu kebawa ya trauma masa kecil mereka kalau mereka mengalami ini 3 broken yang tadi Mbak sampaikan ke aku nih. Itu bisa sampai kebawa saat mereka dewasa. Kalau pada saat perubahan itu, pada saat terjadinya perpecahan itu tidak dikomunikasikan dan tidak dibicarakan, sehingga anak harus merubah goal yang baru kan, tujuan yang baru ini berubah nih. Sekarang bukan lagi berdua, ada cuma tinggal satu, kamu tinggal cuma sama saya gitu, dan seterusnya. Nah, itu yang kan terjadi perubahan tujuan hidup, terjadi perubahan dalam apa yang mau dicapai. Nah, itu penting menyamakan dulu visi, baru berjalan bersama-sama. Seringnya adalah itu keputusan terjadi yang orang tua atau pasangan suami istri itu sibuk dengan persoalan masing-masing, ngajak dorong anaknya, ayo kita jalanin gitu ya. Dia sendiri nggak tahu ini apa sih gitu, tujuannya nggak tahu, perubahannya apa, tapi udah disuruh harus mengikuti, tapi bukan
menerima dulu, menyelesaikan dulu, menerima, menetapkan tujuan baru, kemudian menyelesaikannya seperti apa, sehingga tahu langkah-langkah yang akan mereka mau capai bersama apa, dengan terjadinya perubahan yang ada dalam keluarga mereka. Dan tidak selalu ya, saya katakan bahwa tidak selalu, sekarang ini cukup banyak, walaupun berasal dari keluarga broken home, mereka mampu bangkit, mampu survive, sehingga bisa menampilkan hal-hal positif dalam kehidupan mereka. Aduh Mbak Eva, setiap ngobrol sama Mbak Eva aku baper. Gak apa-apa. Tapi banyak ilmu Bun, banyak ilmu Bun. Jadi banyak mudah-mudahnya belajar. bisa ikutan juga, jangan Iya. baper, tapi jadi tahu solusinya apa ya. Iya betul, karena luar biasa nih informasi yang Mbak share nih di persembahan untuk Bunda ini. Terus banyak orang bilang nih Mbak, kalau anak broken home biasanya kehidupannya tuh juga jadi nggak bagus masa depannya, hancur lah gitu. Termasuk masalah pendidikan mereka, terus pergaulan mereka. Nah dari seorang psikolog, ada tips atau saran nggak cara mencegahnya nih, mencegah dini yang paling apa ya, paling gampang deh untuk dilakukan para bunda-bunda di rumah kalau ada yang mengalami kondisi ini. Pertama adalah jika kondisi itu akan menjadi memburuk, bunda-bunda bisa langsung mendengarkan perasaan anak gitu. Anak sebetulnya cukup peka terhadap situasi yang ada. Anak juga tahu kalau misalnya bundanya sedih, anak juga sedih. Bunda yang sedih satu rumah tidak bahagia gitu kan. Jadi artinya yang dibutuhkan adalah bunda perlu menangkap perasaan anak, apa yang terjadi dalam yang dia lihat selama ini, apa yang dia hayati selama ini. Pada saat dia mendengarkan, kemudian baru kita punya peluang untuk bisa menjelaskan atau mengecek bagaimana kesiapan anak terhadap perubahan yang ada. Dari situ tentunya baru kita bisa mengajak anak untuk melakukan proses penerimaan diri terhadap kondisi yang mungkin akan terjadi. Dan baru menetapkan satu tujuan-tujuan yang baru dan anak tahu seperti apa. Nah yang paling sulit adalah kadang dengan situasi seperti ini kita sibuk, orang dewasa sibuk dengan kondisi emosinya dan abai terhadap perasaan anak sendiri. Jadi dengarkan perasaan anak. Oke. Gitu jadinya Bunda, komunikasi tetap ada di list nomor 1 ya Mbak. Oke, last but not least, mohon dong Mbak kasih tips untuk bunda-bunda di rumah. Bagaimana menjaga keluarga yang broken home, tapi fungsinya masing-masing anggota keluarga tuh bisa tetap berjalan harmonis gitu. Yang pertama adalah akui bahwa ini kesalahan bukan kesalahan satu orang. Kesalahan adalah kesalahan berdua. Jadi kalau misalnya kita menjadi pasangan suami istri, jika ada sesuatu ya apapun itu yang terburuk yang dilakukan oleh salah satunya pasti juga ada, kita juga harus mengintrospeksi bahwa ada aku juga punya andil loh dalam hal itu. Nah, pada saat seperti itu baru kita bisa pada proses penerimaan diri dulu. Kita terima bahwa apa yang terjadi. Oh ya, terima, tentunya kalau terima itu berkaitan sama apa? Sama takdir, sama segala sesuatu ya. Dan bagaimana kemudian menetapkan apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan gitu ya. Baru kemudian jangan lupa setelah kita beres sama diri kita, baru kita akan menangkap perasaan anak kita. Jadi sering sekali kita nggak beres sama diri kita, tapi kita memaksa anak kita untuk mengikuti apa yang harus dijalani gitu. Padahal kita belum selesai masalahnya, kita sendiri, hati kita secara emosional belum beres gitu. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang belum diselesaikan secara emosional gitu. Nah, jadi untuk kita bisa lebih baik ke depannya adalah terima dulu, kemudian selesaikan semua secara emosional, baru kemudian menetapkan tujuan yang disebut dengan tujuan bersama. Untuk siapa? Untuk anak gitu ya. Sehingga bukan lagi tujuan pasangan suami istri, tapi lebih tujuan pada anak. Apa target pada anak, apa yang diharapkan, sehingga cara apa yang mau kita pakai dengan kondisi yang ada. Oh, kita sudah tidak serumah lagi, kemudian apa yang harus dilakukan?
rules apa yang kita perbarui sehingga tetap tujuan pada anak tetap tercapai. Jadi penting sekali untuk menetapkan tujuan baru dan mempelajari hal yang baru di dalam hubungan ini. Jadi hubungannya bukan lagi hubungan pasangan suami istri, tapi hubungan sebagai orang tua. Mau sampai mana keterlibatan kamu, mau sampai mana keterlibatan saya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Gitu. Sehingga terjadilah dengan model-model sekarang yang terjadi di masyarakat bahwa walaupun mereka telah pernah terjadi perpisahan atau perpecahan struktur dalam keluarga, tetapi mereka tetap bisa menjalankan fungsinya dengan optimal, berusaha tetap berjalan seperti biasanya sehingga anak-anak tumbuh dengan kebaikan-kebaikan dan sikap positif yang baik di masa depannya. Tumbuh kembang mental anak tuh nggak terganggu gitu ya, ya Mbak betul ya? sekali gitu. Oke, nggak terasa loh Mbak, udah 30 menit nih waktu kita. Udah sore aku balik dulu ya. Dan sudah habis juga bahasan kita hari ini Bunda-Bunda. Mudah-mudahan Bunda-Bunda tetap setia ya nunggu aku di program persembahan untuk Bunda episode berikutnya. Terpaksa kita harus berpisah dulu. Aku dan Mbak Eva mau pamit dulu. Bunda cerdas, Keluarga bahagia. see ya. Dah.